Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang terjadi 2 tahun lalu masih menyita perhatian. Terlebih baru-baru ini polisi akhirnya menetapkan 5 tersangka dalam pembunuhan sadis Tuti dan Amalia tersebut. Kelima tersangka tragedi yang terkenal dengan nama kasus Subang itu nyatanya bukan orang jauh korban. Mereka adalah Yosef suami sekaligus ayah korban, Danu keponakan sekaligus sepupu korban, Mimin istri muda Yosef, serta Arigi dan Abi anak kandung Mimin. Keterlibatan kelima tersangka dalam kasus Subang hingga kini masih didalami pihak kepolisian. Namun yang juga tak luput dari perhatian adalah soal nasib peninggalan korban pembunuhan tersebut. Ditinggal pergi pemiliknya sejak 18 Agustus 2021, harta Tuti dan Amalia dikabarkan telah dikuasai satu orang. Sosok tersebut belakangan jadi sorotan halayak. Hingga akhirnya, pengacara salah seorang tersangka pun membongkar rahasia. Kuasa hukum Yosef, Rohman Hidayat belak-belakan menceritakan kepemilikan kekayaan mendiang Tuti dan Amalia kini. Ternyata harta dua korban pembunuhan tersebut telah dipegang Yoris, anak sulung Tuti sekaligus kakak kandung Amalia. Pun dengan rumah yang jadi TKP pembunuhan ibu dan anak tersebut. Ditegaskan Rohman, kliennya sama sekali tidak menguasai harta korban kasus Subang. Bahkan saat hendak masuk ke dalam rumah tinggalnya, Yosef kesulitan lantaran kuncinya dipegang Yoris. Tak cuma rumah, harta berupa perhiasan milik korban kabarnya juga dipegang Yoris. Hal itu diungkap pengacara Yoris, Leni Anggraini. Usut punya usut Yoris kini memegang semua perhiasan yang sempat dipakai Tuti dan Amalia saat pembunuhan. Namun ada alasan mengejutkan di balik aksi Yoris memegang semua perhiasan mendiang ibu dan adiknya. Ternyata perhiasan tersebut diberikan oleh Mimin ke Yoris 3 bulan setelah tragedi pembunuhan terjadi. Kala itu Yoris sempat terkejut karena heran kenapa perhiasan Tuti dan Amalia alias Amel bisa dibawa oleh Mimin. Bahwa seharusnya perhiasan korban tidak diberikan ke keluarga melainkan sebagai barang bukti polisi. Tak hanya rumah dan perhiasan, Yoris juga menguasai yayasan yang dikelola Tuti dan Amalia semasa hidup. Sebelumnya, Yoris sempat vakum terlibat dalam yayasan Bina Prestasi Subang milik Yosef. Tapi belakangan, Yoris kembali bergabung dan langsung jadi kepala sekolah di sekolah milik Yosef. Saat itu, Yoris sempat menyampaikan alasannya mau menduduki posisi penting lagi di yayasan tersebut. Ternyata Yoris mau diajak andil dalam yayasan karena dipaksa Yosef. Lantaran hal tersebut, Yoris pun kabarnya baru-baru ini telah mencairkan dana BOS untuk sekolah. Dana BOS tersebut diperkirakan memiliki nominal fantastis yakni ratusan juta. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.